Kalau menurut saya, kalau saya boleh mendesain sendiri, ya, of course, saya lebih prefer dari sejak awal, at least mungkin misalnya dari sejak SD itu sudah ada. Tunggu dulu, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Selamat pagi. Mau ada media gathering untuk acara semua murid, semua guru. Ya, jadi ini gerakannya Mbak Najila Shihab. Jadi Mbak Ella itu ini sebenarnya udah setiap tahun sih selalu ada gerakan ini. Sebenarnya campaign ya, gerakan campaign sama aja. Buat ada campaign ini dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Oke, sebenarnya beberapa kegiatannya sudah mulai dari sejak minggu lalu sih. Nah, terus puncaknya itu nanti di Hari Pendidikan Nasional. Ayo tanggal berapa? Tanggal 2 Mei. Nah, jadi hari ini adalah media gatheringnya. Begitulah cerita singkatnya. Bulan lalu ya kita sempat ngobrol-ngobrol, ngumpul-ngumpul di rumahnya Mbak Ella kapan? Bulan lalu ya? Atau awal bulan ini? Bulan lalu? Wow, nggak kerasa cepet banget ya. Iya ya, bulan lalu kita udah sempat ngumpul-ngumpul sebenarnya di rumahnya Mbak Ella. Jadi ada banyak sahabat, teman, para influencer, para pekerja seni, pokoknya semua yang peduli terhadap pendidikan, dan kita ngumpul bareng terus kita brainstorm gitu, mau ngapain sih, mau bikin apa, mau berbuat apa yang bisa kita kontribusikan untuk pendidikan Indonesia. Nah, jadi selama beberapa minggu ini adalah rangkaian acaranya. Dan bukan hanya berhenti pas lagi setelah Hari Pendidikan Nasional ya, ini kan gaungnya, puncaknya, tapi nanti habis itu dilanjutkan. Pokoknya Kayla keren banget ntar kita ngobrol-ngobrol lebih banyak ya. Rencananya ada Mbak Gigi, ada Vidi, ada siapa lagi ya? Zizi. Ada Mbak Zizi. Pokoknya teman-teman semua. Lagi nunggu liftnya lama juga ternyata. Inisiasi jaringan semua murid semua guru ini muncul karena sejak awal kami yang kerja di pendidikan ini tahu bahwa untuk bisa memenuhi kebutuhan semua dan setiap anak itu kita butuh lebih daripada sekedar orang-orang pendidikan. Keterbatasan informasi masa-masa kecil gue ngeliat ya mendapatkan informasi pada saat kecil tuh ya emang dari sekolah dan dari orang tua, udah that's it gitu. Kita nggak melek informasi, kita nggak baca koran, kita nonton TV cuma nonton kartun gitu atau nonton apa. Tapi sekarang karena ada sosial media gitu, lo mendapatkan informasi, lo menyerap informasi anak-anak kecil sampai kita semua dewasa ini semua dari handphone kebanyakan. Jadi tadi waktu nonton video tadi jujur gue sih nggak kaget gitu, mereka bilangnya kayak belajar dari YouTube, belajar dari Ricis. Gue sih nggak kaget sama sekali karena memang seperti itu sekarang penyerapan informasi. Sekarang pendidikan itu kan sebenarnya apa sih gitu? Pendidikan kan lo mendapatkan informasi yang berguna untuk kehidupan lo apapun itu. Dan kita bikin gue gemes sekarang kayak bagaimana caranya kita bisa ngedisrupt sistem pendidikan yang ada di Indonesia supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Saya lihat ada satu esensi yang hilang di situ. Di baby class itu yang dikirim ke sana adalah mbak-mbaknya atau suster-susternya. Akhirnya yang bonding malah anaknya dan susternya. Nah, bondingnya gimana caranya? Anaknya ditontonin YouTube, susternya main handphone sendiri. Terus dia lihat ini di mana sisi edukasinya sebenarnya gitu. Jadi apa esensinya dibawa ke tempat-tempat kayak gini? Kalau bukan ibunya sendiri yang ikutan gitu, atau mungkin ada keluarganya. Nah, kegemesan saya adalah saya melihat sekarang karena itu tadi kemudahan teknologi, semua belajar dari YouTube, dari Instagram, memudahkan kita, tapi sekaligus jadi bumerang juga sebetulnya saya ngerasanya buat anak-anak yang memang dari awal udah langsung ditontonin YouTube gitu. Kegemesan aku pada pendidikan Indonesia sebenarnya lebih kayak gini sih.
semua anak di Indonesia itu yang aku lihat banyak yang disamakan. Padahal kan setiap anak itu tuh beda-beda. Ya alhamdulillah sekarang pendidikan itu juga macam-macam sih. Kayak sekolah itu macam-macam, gak cuma sekolah yang formal juga bentuknya macam-macam. Banyaknya pendidikan sekarang yang bermacam-macam, tapi banyak orang tua, banyak anak-anak itu yang disamakan. Dalam arti pendidikannya tuh harus melihat si anaknya si ini gitu. Kayaknya pengennya anaknya harus kayak gitu. Padahal anaknya kan beda, ibunya pun beda. Ya itu sih sebenarnya yang disayangkan. Padahal sekarang tuh kan nggak cuma sekolah, pendidikan tuh kan nggak cuma sekolah, di lingkungan, terus banyak les-les, banyak macam-macam gitu. Tapi banyaknya pendidikan itu sekarang harus standarnya sama semuanya, padahal ya anak itu beda-beda. Saya bersyukur at least saya bisa ikut membantu berpartisipasi, walaupun of course tidak menyelesaikan semua permasalahan, tapi at least saya bisa menyuarakan dan mengingatkan kepada mereka bahwa again, sebagai orang tua juga ya, jangan hanya mau anaknya pelajaran di sekolahnya bagus, tapi bukan hanya nilai pelajaran, tapi nilai kehidupannya seperti apa, dia paham gak, dia mengerti gak. Bahwa pendidikan itu salah satu tujuannya adalah karakter, bahwa penumbuhan budi pekerti penting itu sudah sejak zaman kita merdeka di pembukaan Undang-Undang 1945 tuh udah dinyatakan tujuan pendidikan nasional tuh bukan cuma sekedar ujian, bukan cuma sekedar hafal pelajaran dan sebagainya, tapi memang implementasinya dalam puluhan tahun ini tuh sulit sekali. Salah satu tantangannya tadi sudah dijelaskan oleh Zizi, sudah dijelaskan oleh Mary juga, karena memang kemudian tugas untuk melakukan si pembentukan karakter itu seolah-olah hanya dilimpahkan lewat program pemerintah lah, lewat apa yang dilakukan guru di sekolah. Padahal proses belajar dan proses pendidikan tuh sekali lagi tadi seperti lingkaran tadi, dapatnya dari mana-mana. Dalam konteks sekolah pun misalnya kalau kita ngomong karakter, tingkat absen guru Indonesia tuh tinggi sekali loh. Dengan tingkat absen dan tingkat keterlambatan seperti itu, contoh seperti apa sih yang kita berikan ke anak-anak? Tingkat kekerasan dalam rumah tangga, orang tua yang masih melakukan kekerasan, itu isu yang penting sekali di teman-teman yang kerja di komunitas dan organisasi pendidikan, di pendidikan keluarga. Ya gimana kalau anak dikerasin, gimana dia nggak datang ke temennya dengan melakukan kekerasan. Dalam konteks negara, misalnya tingkat korupsi yang jauh lebih tinggi. Jadi di satu sisi kita bilang kita ingin anak-anak mencapai karakter yang ideal, kita bilang itu jadi tujuan kita, tapi faktor-faktor pendukung untuk mencapai tujuan itu yaitu orang dewasa yang ada di sekitar nggak mendukung buat itu. Makanya sekali lagi, apapun tujuannya, itu kita butuh kerja barengan untuk kemudian yang berubah tuh siapa sih? Ya semuanya, orang tua perlu berubah, guru perlu berubah, pemangku kepentingan perlu berubah, korporasi perlu berubah. Nah itu harapannya dengan jaringan semua murid semua guru, dengan pesta pendidikan sebetulnya seringkali kita mulai dari lingkungan yang terdekat kita dulu deh, daripada kita ngomong dalam konteks besar, kita melakukan sesuatu dalam lingkungan kita jadi contoh yang lebih baik dalam semua hal. Nah mudah-mudahan kalau semua orang melakukan hal yang sama, itu pada akhirnya kita mencapai sih tujuan kita, yaitu anak-anak Indonesia yang tumbuh dengan karakter yang kuat. Menurut saya, kalau saya boleh mendesain sendiri ya, of course saya lebih prefer dari sejak awal, at least mungkin misalnya dari sejak SD itu sudah ada pembelajaran di mana anak itu tahu apa yang dia suka dan apa yang dia bisa. Okay? Tapi tetap ada banyak pembelajaran ekstrakurikuler, karena menurut saya di masa-masa SD, SMP itu butuh exploration, karena kalau dia tidak terekspos dengan banyak hal, dia nggak tahu yang mana yang dia suka. Kalau pilihannya juga cuma terbatas, ya berarti nanti yang dia suka juga cuma terbatas gitu. Tapi itu sih menurut saya, bagaimana dari sejak awal sudah sekolah dan juga orang tuanya sudah mulai melihat passion kamu apa yang kamu suka, apa yang kamu bisa, dan diberikan kesempatan dan dilihat. Itu kalau buat saya sih. Seru tadi, serunya karena membahas tentang sesuatu yang sangat dekat di hati saya, yaitu inspirasi dan edukasi. Seru karena orang-orang yang berbagi itu juga orang-orang yang benar-benar
punya concern dan juga bukan hanya punya concern tentang pendidikan ya, tapi sudah dan selalu melakukan sesuatu untuk pendidikan Indonesia. Khususnya Mbak Ella, salut akan yang sudah Mbak Ella lakukan dan sukses juga buat pesta pendidikan dan semua murid, semua guru ya. Jadi pertama kali saya dengar tagline-nya itu saya selalu udah suka banget sih, karena memang benar semua murid, semua guru, bahwa ya semuanya kita sebagai orang yang lebih dewasa dan yang punya anak atau punya anak didik, ya kita merasa bahwa kita harus punya tanggung jawab untuk mengajarkan kepada mereka. Tapi at the same time kita juga sebenarnya seorang murid yang terus belajar. Seringkali saya juga belajar dari anak saya, seringkali saya juga belajar dari peserta-peserta seminar saya, seringkali saya juga belajar dari followers saya. Jadi semua murid, semua guru mengingatkan kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna, ya kita harus terus belajar dan membagikan pembelajarannya kita. Semua murid, semua guru menurut saya juga kadang-kadang kita sebagai orang merasa bahwa kita saya belum sukses nih, saya nggak pantas ngajarin. Itu pemikiran yang salah. Kita semua punya sesuatu yang bisa kita bagikan, kita semua punya sesuatu yang bisa kita ajarkan. Asalkan niatnya baik, hasil juga pasti baik. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.